Kebebasan untuk berpendapat tidak bisa menyerang sara, suku, etis, kelompok, atau golongan tertentu yang menimbulkan mengajak timbulan rasa kebencian atau ketidaksenangan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Kalau saya melihat dalam segi kacamata hukum, jelas lagu tersebut itu sudah cukup unsur untuk dijerat. Saya sangat appreciate dengan pada para petugas 6 orang itu katanya yang mendatangin, kalau saya malah mengharapkan itu diproses secara hukum. Karena hukum itu harus ditegakkan. Tidak bisa dalam hal ini, ini kita kan demokrasi boleh sembarangan, nggak bisa. Kita taruh layang-layangan, kita ikut angin. Tapi kan kita tetap ada benang yang kita pegang. Sama aja dengan kita melakukan kritik. Kita ada batasnya tertentu, kita tidak bisa seperti orang purba ya, bicarakan itu terlalu kasar. Kita harus membatasin, karena apa? Pengaruh medsos itu sangat besar sekali. Sehingga ini secara tidak langsung saya mendengar daripada orang menengah ke bawah itu sudah mulai ngomong, lah itulah polisi kan nggak benar. Jadi mereka itu yang sebenarnya tidak tahu menahu atau hanya mendengar selintingan, kemudian sudah memberikan satu punishment bahwa polisi itu nggak benar. Nah itu yang keliru. Jadi saya hanya berpendapat, bila teman-teman 6 orang daripada cybercrime itu kemudian diperiksa propam, silakan, itu urusan internal daripada Polri. Tetapi sebenarnya menurut saya mereka itu sudah melakukan tugas sebagaimana mestinya. Dalam hal ini tentu ada pertimbangan tertentu, apakah dalam proses itu perlu dilanjutkan atau bagaimana. Saya juga sangat kagum dengan Pak Kapolri yang mengatakan bahwa mereka itu akan dirangkul menjadi duta Polri. Silakan aja. Namun dalam hal ini tetap ya kita merangkul seseorang atau merangkul orang yang jahat, itu tidak berarti kita tidak meluruskan. Apakah kita sadar Pak, bila kita tidak ada polisi, 1 jam aja Pak, Indonesia jadi apa Pak? Chaos Pak kita Pak. Kita nggak usah bicara Pak, 1 jam aja kita, atau setengah jam aja kita nggak ada polisi semua itu melakukan mogok Pak, hancur kita Pak, chaos Pak. Jadi mereka itu sangat berat berpikul beban. Misalkan ada yang mengatakan bahwa polisi minta, kadang-kadang Pak, saya sendiri aja Pak, saya salah jalan di stop polisi, Pak gini, adik ini ada rokok, bukan saya mau menyuap, saya kasihan, dia itu terik matahari, harus mengatur dan kemudian dengan sopan negur saya memang saya salah, tapi tidak berarti dia minta uang. Banyak orang menafsirkan bahwa saya dipaksa, tidak, tapi saya dengan ikhlas, kasihan mungkin belum makan siang ya, saya sering Pak, datang ke suatu tempat siapapun, office boy-nya, kalian belum makan siang? Belum Pak, ya udah nih, udah makan siang. Padahal nggak ada urusan sama saya, karena apa? Kita merasa simpati, kasihan sama mereka. Nah, hal-hal demikian itu ada orang-orang tertentu menafsirkan itu adalah diminta atau dipaksa. Kita datang ke kelurahan bikin KTP, sekarang sudah iKTP ya. Itu kan kita dengan ikhlas, Pak udah jadi Pak KTP Bapak, kita ikhlas Pak, ini Pak untuk rokok. Kita dikatakan menyuap. Ya kan mereka nggak boleh berani. Padahal orang Asia itu kan kita punya etika, merasa terima kasih itu ada. Nah, hal demikian oleh kelompok tertentu kadang-kadang itu digoreng menjadi tanpa duit nggak bisa ngurus di kelurahan, nggak bener itu. Ya tergantung lah, yang mau nggak kasih pun mereka nggak akan marah kok. Saya tahu itu. Lah polisi dalam hal ini kita bikin laporan polisi, Pak ini Pak untuk beli minum tadi saya udah minum aqua di sini. Bukan berarti kita dipaksa minta uang, tapi kita dengan ikhlas memberikan. Ya, itu kan tergantung individu setiap orang ya. Ya, saya kembalikan pada masalah soal Sukatani ini. Kritik itu benar, tapi kritik melalui umum mengajak masyarakat untuk melakukan benci terhadap instansi, saya tidak sependapat. Dan saya merasa sebaiknya itu diproses sesuai dengan hukum. Tapi tergantung dari Polri. Saya tidak intervensi, tidak ikut campur, dan saya tidak punya wewenang. Tapi itu pendapat pribadi saya. Gimana Pak Fredrik, kalau misalkan Masa Sukatani minta Pak Fredrik jadi pengacara atau Pak Nasrullah untuk menuntut polisi yang, atau bukan polisi, siapa tahu bukan, membuka topeng. Begini Pak, kalau menurut saya Pak, topeng itu bukan suatu budaya Pak. Itu kan bagi orang tertentu. Lain ya Pak ya, kalau misalkan Pak ya, saya memaksa si A pakai jilbab, saya bilang, hey you harus copot, itu kena Pak. Kalau topeng itu kan hanya suatu mode Pak, mode.
Kan, Pak. Ini Jadi musik tidak ada punk alas ini, hukum, sorry Pak. enggak, musik punk ini keyakinan Pak. Ini keyakinan. Tidak semua pang pakai topeng, Pak. Boleh Bapak mengatakan begitu, tapi Ya. pihak ini keyakinan sama. Kalau keris di dalam gimana? Kalau keris itu memang sudah merupakan budaya, Pak. Kan orang Jawa Sama, itu kan ini begitu, cuman Pak. coba Pak Rocky Pang bisa itu tidak ada yang begitu, Pak, itu, Pak. Bapak bisa lihat, Pak. Kalau kita searching di Google, kita bisa lihat pang di luar negeri itu bagaimana. Memang itu mereka termasuk golongan metal, Pak, ya. Pakai anting-anting lah, pakai apa. Sehingga di mana itu kan sampai dia kan diberhentikan, katanya alasannya bukan itu. Kan gitu, saya nggak tahu lah ya, Pak, ya, internalnya bagaimana. Tetapi saya lihat, Pak, ya, di medsos ada bupati yang masih dalam Magelang sudah memberikan suatu statement, kita pemerintah siap menampung dia di mana, itu tidak mendidik, Pak. Kalau seorang diberhentikan kemudian ditampung oleh instansi lain, Pak, itu akan menimbulkan budaya, Pak. Ah, gua itu kemanapun gua bisa diterima. Sorry, Nah, akibatnya punishment-nya itu tidak akan dihargain, Pak. boleh Itu saya menurut boleh saya, saya Pak. salah sebentar. Pak Fredrik setuju bahwa Ali Sadikin itu gubernur legendaris? Setuju atau enggak? Oke, ini ceritanya Adnan Buyung Nasution, senior sampean. Gila itu Jo. Ali Sadikin itu. Gila. Atasannya waktu itu Sudomo di Angkatan Laut jadi Pangkop Kamtib. Dia baru gubernur. Rendra bikin puisi dan ditahan di rumah sakit, di penjara Guntur. Itu pagi-pagi dia masih celana pendek di Jalan Borobudur. Domo, Domo, Ali Sadikin gitu, bebasin itu. Akhirnya apa? Kalau gitu apa bedanya? Tetap harus ada pejabat yang waras, Pak. Mungkin bupati itu waras. Terima kasih. Penilaian itu kan setiap orang, Pak, ya. Jadi itu dari sudut pandang saya. Kalau suatu orang itu dikenakan hukuman dari instansinya dia, kemudian saya langsung bilang, lu ke tempat saya, Pak. Itu tidak mendidik, Pak. Menurut saya, Pak. Ya, teman-teman, baru saja kita telah mendengarkan penyampaian dari cuplikan video sebelumnya. Tentu saya yakin bahwa teman-teman, Bapak Ibu pemirsa, bahkan Anda semua ya telah mendengarkan serta memahami apa yang telah kita dengarkan pada penyampaian cuplikan video sebelumnya. Ada penyampaian dari Bung Fredrik, ada dari Pak Pak Sujo Tejo ya kalau nggak salah tuh ya. Nah, ini masalah ini kalau kita bahas polisi lagi nih ya, lagi-lagi polisi dan polisi lagi gitu ya. Tapi salah, memang karena ini bentuk dari kecintaan kita terhadap polisi, ya kita membahas bahkan kita kritik juga atau polisi ya. Meskipun katanya ada oknum polisi ketika dikritik melalui lagu seolah-olah nggak terima, gitu ya, tersinggung, lalu melakukan intimidasi katanya seperti itu. Ya, intimidasi ini bisa macam-macam teman-teman, bisa diinterogasi gitu ya, diancam dan segala macamnya, bisa dipukuli juga dan bisa juga memang ya semacam kita misalnya punya kebiasaan atau taruhlah misalkan kita kemana-mana pakai topi misalnya atau pakai topeng misalnya, itu sebagai bentuk dari seperti yang ada di Sukatani Band itu gitu ya, mereka kan pakai topeng itu, jadi katanya dipaksa untuk buka topeng, ya itu bisa juga masuk dalam ya intimidasi kalau nggak salah tuh ya menurut saya. Tapi kalau saya salah ya silahkan teman-teman koreksi juga ya. Nah tapi tadi memang itu kan semacam ya saya sebut identitas saja lah ya, karena identitas itu nggak harus KTP juga, nggak harus apa juga gitu ya. Ya itulah identitas mereka sebagai Sukatani Band. Mungkin yang berbeda dengan band-band lainnya yang mungkin pakai kacamata, pakai baju apa, kalau segala macam gitu kan, punya identitas masing-masing. Jadi punya ya semacam bagaimana mereka mengekspresikan ya melalui postur tubuhnya ya, bagaimana pakaian mereka, fashionnya dan segala macamnya. Nah,
Tapi memang kalau kita melihat bahwa ketika ada yang mengkritik polisi, ya harusnya ya harus diapresiasi ya. Saya rasa ketika ada seseorang yang mengkritik kita, kita apresiasi, bukan malah mengintimidasi, gitu ya. Karena ketika ada seseorang yang mengkritik misalnya, artinya kan menegur gitu ya, memberi notifikasi kepada kita bahwa eh, itu sudah berlebihan, itu kalian sudah menyalahgunakan kekuasaan. Coba loh diperhatikan dulu, udah sejauh mana, seperti apa. Nah, ketika ada yang mengkritik, ada muncul pikiran kepada orang yang dikritik, oh iya benar ya, ternyata oh iya ya, ternyata yang selama yang kami lakukan ini salah. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang pernah mungkin aparat kepolisian lakukan ini seperti apa? Apakah ketika kita melapor ke polisi harus bayar dulu? Kalau nggak bayar nggak bakal diproses dan mungkin prosesnya akan lambat. Nah, mungkin ada yang mengalami hal-hal seperti itu. Jadi kan diciptakanlah sebuah lagu bayar 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 untuk mengkritik ya, kepolisian misalnya, atau ya menyinggung, mungkin seperti itu ya. Tapi yang paling agak lainnya saya rasa polisinya tersinggung, artinya semakin membenarkan isi dari lagu itu gitu ya. Nah tapi oke lah, saya nggak terlalu jauh ke sana karena tadi kita juga sudah mendengarkan dari penyampaian dari ya, penyampaian cuplikan video sebelumnya. Nah kalau saya melihat eh ini ada penyampaian teman-teman kita yang menjadi penilaian juga. Saya ingat ini dari Wandiardiansah ya. Saya ingat perkataan Profesor Mahfud MD dengan tanda kutip ya, kalau Anda kehilangan satu sapi, lalu lapor ke polisi, harus siap kehilangan satu sapi lagi. Maaf kalau salah, tolong dikoreksi. Ya, seperti itu kurang lebihnya ya. Artinya ketika kita ingin melapor, ya bayar dulu. Nah, itu dia. Misalnya seperti yang ini. Kalau Anda kehilangan satu sapi, lalu lapor ke polisi, harus siap kehilangan satu sapi lagi. Jadi ya sama aja, yang ngapain lapor kalau toh juga sama-sama aja gitu ya. Itu mungkin dari arti kata itu ya. Jadi percuma lapor polisi, kurang lebih seperti itulah kalau saya melihat ininya ya. Percuma dalam artian ketika kita misalkan kehilangan sapi, kita lapor ke polisi, kita harus siap kehilangan satu sapi lagi untuk untuk bayar kalau kita teruskan jalan berpikirnya gitu ya, untuk membayar. Ya artinya yang ngapain lapor polisi? Hilang satu, belum tentu yang satunya dapat nanti yang dicari. Udah satunya hilang, jadi double hilangnya dua-dua gitu ya. Kalaupun nggak dua-duanya hilang, yang satunya dapat, ya artinya yang satunya tadi tetap balik. Ya, tapi istilah katanya ada harus siap kehilangan satu sapi. Artinya dari kehilangan satu sapi itu mungkin diakumulasikan dari harga sapinya berapa uang yang harus keluar untuk bayar. Mungkin kurang lebih seperti itulah kalau saya logikakan gitu ya. Ya maklum kita orang awam tapi kita berpikir by logika saja gitu ya. Nah kalau kemudian dari Kesin, kalau gue boleh berkata jujur, ya gue benci sama polisi, oknum yang banyak. Nah ini baru benar, oknum ya. Saya juga banyak oknum ya, oknum yang memang menyalahgunakan kekuasaannya teman-teman ya, banyak sekali. Tapi sebenci-bencinya gue sama polisi, negara ini, rakyat ini tetap butuh polisi. Nah, itu dia masalahnya. Sebetulnya saja ya dari pikiran saya sendiri dan juga mungkin dari sudut pandang saya. Banyak sekali polisi baik, teman-teman. Polisi baik yang jujur, yang mengayomi, ya, yang membantu. Banyak sekali. Tapi itu dia tadi, gak semua. Banyak banyak juga oknum-oknum yang menyalahgunakan bajunya tadi, seragam polisi tadi itu. Karena kalau kita melihat ya masyarakat pada umumnya, kalau sudah melihat baju polisi misalnya, cenderung lebih kayak gimana gitu ya.
Berbeda kalau dengan TNI. Tapi oke lah teman-teman, mungkin ada pendapat lain lah ya. Bolehlah silakan sampaikan nanti di komentar pada video ini ya. Mungkin itu saja, nanti kita akan coba lanjut lah pada video selanjutnya, kita akan ulas mengenai hal-hal seperti ini ya. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.